Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, hari ini kita akan lanjut dengan bahasan eh, plagiarisme ya, atau penjiplakan, atau kalau bahasa Anda mungkin lebih terkenalnya dengan istilah copy paste ya. Oke, sebelumnya share screen saya sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Oke. Nah, kita akan lihat nanti dalam topik hari ini apa sih sebenarnya plagiarisme itu atau penjiplakan atau copy paste, kemudian faktanya ataupun eh, kenyataannya di dalam dunia akademik itu seperti apa, kejadian ataupun tindak plagiat ini terjadi. Kemudian yang penting mungkin untuk Anda sebagai akademisi, terutama nanti pada saat penulisan tugas akhir atau skripsi, bagaimana caranya kita bisa mencegah tidak terjadi tindak plagiarisme atau plagiat gitu. Karena ini nanti penting sekali ketika Anda menulis skripsi itu di depan, saya udah lihat di beberapa kampus termasuk Unmul sendiri dan juga IZTP, ada pernyataan Anda tidak melakukan plagiat, tapi masih belum ini ya, belum ada kejelasan berapa persen boleh similarity-nya gitu. Kalau di paper biasanya sih 20%. Kalau di kampus-kampus itu masih belum ada ketetapan berapa persen, tapi kita ambil sederhananya saja kita samakan 20%. Jangan sampai lebih dari itu. Nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau Anda ketahuan melakukan penjiplakan, bahkan ada yang sampai level profesor ya, itu bisa dicopot gelar profesornya kalau misalkan dia akademisi. Kalau Anda lulus S1, dicopot gelar S1-nya. Jadi dianggap Anda tidak menyelesaikan kuliah. Nah, sayang kan sudah kuliah bertahun-tahun karena hal yang ya, 6 SKS lah, anggap aja karena 6 SKS di tugas akhir, bukan hal yang sepele. Sekali lagi, tidak ada hal yang sepele kalau urusan plagiat. Dalam dunia akademisi itu dosa besar lah ibaratnya, yang kalau dalam dunia akademisi mungkin tidak diampuni dosanya ya. Sekasar itulah kira-kira penggambarannya. Jadi kalau Anda sampai melakukan tindak plagiat, Anda siap dicopot atau siap menerima konsekuensinya untuk diambil gelar sarjananya. Nanti kita akan lihat term and condition-nya, maksudnya di dalam panduan skripsi itu seperti apa sih bunyi pasalnya atau bunyi ketentuannya nanti. Kita lihat dulu apa sih plagiat itu gitu. Nah, ini saya ambil dari ini ya, sumbernya yang diacu oleh Turnitin juga. Turnitin adalah salah satu layanan untuk melakukan pengecekan Anda plagiat atau enggak, dan paling banyak digunakan lah Turnitin ini, dan juga berbayar ya Turnitin. Jadi hampir semua layanan plagiat cek yang bagus itu biasanya berbayar biasanya. Nah, Turnitin mengacu ke plagiarism.org. Untuk pengertian plagiat di sini ada beberapa term ya, ada beberapa kondisi di mana Anda dianggap melakukan tindak plagiat. Yang pertama, Anda mencuri atau meneruskan copy paste, maksudnya ide ataupun kata-kata dari seseorang. Misalkan ada orang nulis pengertian internet adalah koneksi komputer di seluruh dunia, misalkan seperti itu ya. Kemudian Anda copy paste, nah itu mencuri atau melakukan tindak plagiat, melakukan tindak plagiat terhadap kata-kata orang. Apalagi kita tidak menaruh kutipannya di situ. Ya, jadi copy paste seperti itu dianggap plagiat. Kemudian
atau kita menggunakan karya orang itu ya, tapi tidak memberikan kredit ke sumbernya. Nah, seperti ini saya tidak menyatakan sumbernya gitu. Padahal ini saya ambil, maka ini termasuk plagiat. Jadi ini termasuk plagiat kalau saya tidak memberikan kredit atau tidak mensitasi istilahnya atau mengutip. Jadi mungkin Anda diizinkan untuk copy paste tapi tidak memberikan kredit gitu. Itu juga plagiat ya. Jadi selain Anda melakukan penulisan kembali ide ataupun kata-kata milik orang lain, Anda juga harus memberikan kredit ataupun kutipan terhadap karya orang tersebut. Atau ya, kalau yang ini benar-benar melakukan tindak plagiat ya, maksudnya mencuri karya orang lain gitu. Nah, ini juga mungkin berapa kali kita terdengar di Indonesia ada yang bukan hanya mahasiswa S1 ya, tapi juga mahasiswa S2, S3, bahkan sekelas profesor. Sering saja kita mendengar di media-media massa ataupun di dalam sosial media ada profesor, ada dosen, ada mungkin pejabat, atau mungkin sarjana dan juga gelar master itu diperoleh dengan melakukan tindak plagiat atau copy paste skripsi orang lain ataupun tulisan orang lain. Ya, jadi ya ini masih terjadilah di negara kita, ada yang ingin pakai cara-cara shortcut gitu, padahal itu tidak selamanya lah lolos ya, tidak selamanya itu aman. Sangat beresiko sekali untuk ditemukan, apalagi zaman sudah canggih ya sekarang, zaman sudah internet semua, segala sesuatu ada di internet. Kalau kita ngambil sesuatu di internet, maka kemungkinannya untuk kembali dicek oleh internet juga besar. Jadi jangan sampai Anda melakukan hal tersebut lah. Pokoknya pede aja dengan tulisan sendiri. Seburuk-buruknya tulisan Anda itu adalah tulisan sendiri. Jangan sampai mengkopas dari tulisan orang lain. Ya, apalagi punya niatan mencuri tulisan orang ya. Jangan sampai lah. Kemudian menurunkan sebuah sumber dan itu dilabel sebagai sebagai hal yang baru. Jadi kita mempresentasikan atau kita menyampaikan bahwa ini loh ada sesuatu yang baru, padahal itu diturunkan dari sumber yang sudah ada atau sumber yang ya jauh sebelum hasil karya kita buat itu sudah ada, dan kita dengan sengaja memodifikasi segala macam dan mungkin juga tanpa memberikan ini ya kredit atau tidak memberitahukan sumbernya dari mana. Nah, ini juga hal yang dianggap sebagai plagiat gitu. Jadi tolong sekali lagi, apalagi untuk S1 ya. Biasanya kan kadang kita mengambil metode yang sudah ada, kemudian kita membuat sesuatu berdasarkan metode tersebut, atau mungkin juga struktur, misalkan di dalam informatika ada bikin aplikasi, mungkin struktur aplikasi segala macam, tapi kita mungkin beda datanya, beda metodenya. Jadi dalam S1 Anda memang dilatih untuk meneliti sebenarnya, baru latihan, bukan yang sebenar-benarnya penelitian. Tapi kalau Anda mau sebenar-benarnya penelitian, nggak apa-apa juga. Nah, dalam hal latihan ini Anda bisa saja metodenya sama, tapi datanya beda gitu. Atau datanya sama, metodenya yang dibedakan. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi tidak harus mencari yang baru. Sekali lagi di S1 itu hanya latihan penelitian sebenarnya. Bagaimana cara menulis yang baik dan bagaimana bisa menghindari tindak plagiarisme atau pencitrakan. Jadi bisa metodenya yang baru, datanya lama, metode baru, atau metode lama sama metodenya, maksudnya datanya baru.
Jadi kalau saya contohkan bikin sistem pendukung keputusan misalkan ya, kita jangan yang kekinian lah ya, machine learning misalkan kita pakai YOLO gitu ya, pakai YOLO 3 gitu ya, YOLO versi 3. Nah, object detection kan banyak tuh, banyak sekali object detection. Nah, mungkin ada yang ciri khas di kita gitu. Kalau di Kalimantan Timur, kita mungkin mau bikin object detection untuk kapal ponton nih, untuk mengangkut batu bara. Nah, itu kan ciri khasnya ada di Kalimantan Timur, ada sungainya gitu ya, sungai yang dipakai untuk mengangkut batu bara. Nah, metodenya sama gitu, metodenya sama. Anggaplah metodenya ini lama, tapi untuk datanya kita pakai data yang baru. Ya tadi data kapal ponton tadi untuk mengangkut batu bara, misalkan seperti itu. Misalkan kalau di Purwokerto ada sesuatu yang ciri khas daerahnya gitu, mungkin mengangkut hasil tani gitu atau mengangkut apa gitu yang hanya terjadi di Purwokerto, itu bisa dijadikan data baru gitu, bahwa oh kita bisa pakai metode lama gitu ya, kita gunakan untuk mendeteksi hal yang hanya ada di tempat kita, atau mungkin ada tanaman, atau mungkin di Purwokerto ada batik khas dengan motif yang hanya ada di Purwokerto saja, itu kita bisa jadikan sebagai data baru dalam penelitian kita. Metodenya bisa lama. Jadi dalam S1 tidak harus menggunakan metode yang benar-benar baru dan data yang benar-benar baru. Jadi Anda bisa pakai metode-metode yang sudah ada. Nah, ini sebenarnya sama dengan di sini. Kita menurunkan metode yang sudah ada, tapi kita punya datanya ini baru. Jadi datanya baru, sehingga ini yang menjadi pembeda. Ini yang bisa kita sampaikan, oh ini nggak plagiat, karena ada pembedanya, ini pembedanya. Ini hanya ada di tempat kita. Dalam artian kalau misalkan di Purwokerto ini, batik ini benar-benar ciri khasnya Purwokerto. Gitu. Tidak ada batik yang sama dengan ini, atau motif ini cuma ada di Purwokerto. Nah itu unik ya jadinya. Kalau sudah unik, insya Allah nggak ada samanya. Sehingga skripsi Anda atau tugas akhir Anda bisa dibilang itu adalah murni punya Anda atau hasil karya Anda. Walaupun metodenya menggunakan metode yang sudah ada. Pakai aja metode yang sudah ada gitu ya. Cuma datanya yang baru, dan kalau itu bisa unik, berciri khas kedaerahan. Ya. Indonesia itu kan salah satu keunggulannya, keunikannya tinggi banget. Setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Gitu. Pun bahasa Jawa tiap daerah kan beda-beda ya. Walaupun sama-sama di Pulau Jawa gitu, antara Jawa Timur, bahkan tiap daerah di Jawa Timur sendiri pun punya dialek yang beda-beda. Jawa Tengah juga antara Jawa yang Solo, Purwokerto, atau Semarang itu juga punya dialek yang beda-beda. Sehingga kita bisa buat keunikan masing-masing data tersebut menjadi pembeda dari penelitian kita. Nah, ini yang membuat kita lebih aman dari tindak plagiarisme. Nah, apa saja yang bisa dijadikan dianggap sebagai sesuatu hal yang plagiat? Yang merubah pekerjaan orang menjadi pekerjaan kita sendiri. Ini contoh tadi sederhananya, ada orang bikin skripsi, mungkin Anda copy paste menjadi skripsi Anda. Misalkan kita ambil contoh gitu ya, skripsinya dibuat di ITTP, kemudian ada anak dari kampus lain melihat skripsi tersebut karena di-upload ke internet, bisa dilihat di internet, kemudian di copy paste, dijadikan skripsi di tempat si mahasiswa tersebut. Ya boleh seperti itu ya, maksudnya bukan boleh seperti itu. Kejadiannya bisa seperti itu, dan itu
plagiat, plek kalau begitu. Ya, kemudian copy paste kata-kata atau ide. Nah, ini yang sering kepleset itu biasa di ide. Yang sering kepleset itu seringnya di ide. Ini yang sering saya temui di mahasiswa saya. Paling gampang lihatnya itu di struktur penulisannya ya. Kalau idenya itu mirip-mirip itu nanti strukturnya juga mirip. Bahkan mulai dari susunan, misalkan ini bab, kemudian spasinya gitu, kemudian subbabnya itu akan mirip strukturnya. Nah, ini kelihatan kalau yang di copy paste itu sebenarnya adalah bagian dari ide. Kata-katanya mungkin beda gitu, tapi strukturnya dan idenya itu kalau sama, maka bentuk struktur dari skripsinya itu akan sama. Akibatnya apa? Akibatnya nanti kesalahan yang muncul juga di bagian yang sama. Misalkan dia salah di bagian flowchart gitu ya. Salah di bagian flowchart. Nanti temannya yang copy paste ide yang sama itu juga akan salah di bagian flowchart. Ya, jadi segampang itu untuk dosen, apalagi yang jam terbangnya cukup tinggi ya, yang sudah 5-10 tahun ke atas, itu sangat gampang untuk melihat, oh ini idenya pasti dari temannya yang sudah pernah buat, atau kamu copy paste ide ya, sehingga terlihat dalam strukturnya. Kalau kita bisa bilang itu semantiknya ya, bukan sintaknya, tapi semantiknya itu akan mirip. Wujud keseluruhannya ini akan mirip. Wujud keseluruhan dari skripsinya itu akan mirip. Nah, ini copy paste ide. Jadi copy paste yang sering terjadi selain kata-kata itu juga ide. Jadi mungkin untuk ide fine lah. Kita kadang mentok nggak punya ide yang lebih baik, tapi tolong diusahakan jangan sampai struktur-struktur yang ada di dalam skripsi Anda juga mirip dengan yang dibuat oleh orang lain ya. Jadi sekali lagi hindari, karena ini berakibat fatal buat Anda. Dan juga nanti dosen pembimbing Anda ya kasihan, nanti tercoreng namanya, terus juga institusi Anda juga akan tercoreng juga namanya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, hindari yang namanya plagiarisme. Kemudian gagal memberikan quotation atau tidak memberikan quotation, tanda quotation. Anda mengquote atau mengutip, istilahnya mengutip sumber tertentu, maka Anda harus melakukan kutipan. Ini biasanya ada aturannya. Jadi sekali lagi ini bisa dilihat aturan kutipan di dalam buku panduan penulisan tugas akhir ataupun skripsi masing-masing program studi ataupun masing-masing fakultas. Biasanya beda-beda ya. Jadi ada yang diturunkan di prodi, ada juga yang diturunkan di fakultas. Ini tergantung kampus masing-masing. Kemudian juga kita mungkin sudah melakukan parafrase, kita sudah mengutip, ternyata kita salah informasi di kutipannya. Nah, ini juga bisa berakibat fatal, bisa dianggap plagiat juga. Jadi jangan sampai salah memberikan informasi yang kita kutip. Kemudian ini parafrase ya. Ini sebenarnya parafrase, kita mengganti struktur kalimat. Sebenarnya ada maknanya yang sama. Ya, ini tadi makna sama dengan ide tadi ya. Jadi ide tadi kaitannya ke sini, ide atau makna. Ada orang sudah bikin kalimat atau bikin definisi dengan makna tertentu, kemudian kita copy paste lah, atau kita muat di dalam skripsi kita rubah struktur kalimatnya. Ini di parafrase maksudnya. Struktur kalimatnya kita rubah sehingga maknanya sama, tapi kata-katanya sudah berubah. Nah, ini kemarin yang ditanyakan sama Mas Rahmat kayaknya. Ya, Mas Rahmat kemarin nanya, gimana caranya biar kita tidak terkesan copy paste, Pak? Ya, salah satunya adalah merubah struktur kalimat.
yaitu merubah struktur kalimat, istilah lainnya adalah parafrase. Nah, walaupun kita sudah merubah struktur kalimat, tidak boleh itu kita akui sebagai pendapat kita. Kita harus tetap memberikan kredit ataupun kutipan atau sitasi ya istilah lainnya kepada si pemilik kalimat ataupun definisi yang kita kutip tersebut. Kemudian nah ini juga kita terlalu banyak mengambil ini hasil pekerjaan orang lain ya, seperti itu. Mungkin lebih dari 50% gitu ya. Ya kalau tadi saya bilang ada similarity di dalam dunia akademisi itu sekitar 20%, lebih dari 20% walaupun kita memberikan kredit ya. Walaupun kita melakukan kutipan, maka kita juga disebut melakukan tindak plagiat. Ya, jadi ada fair use, kemarin sudah saya bilang sekitar segini, anggap aja 20% similarity-nya. Nah, berikutnya mungkin yang juga sering terjadi di dalam penulisan skripsi, kalau kita pakai image, ya image lah paling banyak ya. Kalau video mungkin atau musik ini tergantung jenis penelitiannya. Tapi kalau di dalam penelitian IT, image ini adalah hal yang umum. Image itu adalah hal yang umum. Kita pakai gambar untuk flowchart, untuk use case misalkan atau untuk yang lain-lain, atau kita gambar struktur sistem yang kita buat dan yang lain-lain ya. Kita menggunakan gambar untuk menjelaskan, maka kita juga harus hati-hati. Nah, copy paste ya, di copy kemudian Anda pastekan image dari website. Nah, ini harus hati-hati. Apakah di situ kadang ada tulisannya boleh di copy paste gitu dengan harapan dengan ketentuan harus diberikan kredit ke pemiliknya. Nah, kalau seperti itu berarti Anda diizinkan. Ada juga yang tidak mengizinkan. Tapi Anda ngotot untuk copy paste, terus Anda ngasih kutipan atau copyright-nya gitu. Kutipan atau copyright-nya. Anda menyatakan bahwa copyright-nya itu punya si A, B, C. Nah, itu juga sebenarnya plagiat. Dia sudah menyatakan ini nggak boleh di copy paste. Tapi kita ngotot untuk melakukan copy paste. Ada juga tulisannya confidential atau confident. Sebentar saya lihatkan, sebenarnya yang contoh yang sederhana sebenarnya sudah pernah Anda lihat mungkin. Sebentar.
Ini di mute atau gimana, Pak? Halo? Tadi saya ke mute ya? Iya, Pak. Oh, oke, oke, oke. Tadi sampai mana ya? Yang Huawei tadi saya sudah nyebut belum ya? Sudah ada saya sebutkan atau belum? Halo, saya ke mute tadi dari yang mana ya? Dari Huawei kah atau belum? Dari yang forward gitu, Pak. Suaranya putus-putus. Saya ulang ini aja deh dari mulai Huawei. Contoh tadi yang Anda harus hati-hati, tidak boleh ini kayaknya. Yang tidak boleh Anda copy paste ya, atau Anda kutip, ini dihindari. Yang confidential, ada tulisan confidential ini artinya rahasia perusahaan. Jangan sampai Anda coba copy paste ini atau Anda kutip walaupun di parafrase, ya, berbahaya. Ini konsekuensinya bukan hanya gelar sarjana Anda dicabut, tapi juga ini konsekuensinya hukum. Ya. Konsekuensinya Anda bisa dipenjara kalau ada confidential. Kemudian berikutnya ada copyright seperti ini juga sebenarnya agak moderat dari yang tadi, tapi sebaiknya dihindari. Jadi kalau ada copyright gini sebaiknya Anda hindari, kecuali Anda bisa dapat yang copyright ini Anda bisa dapat pernyataan tertulisnya ya, boleh digunakan. Nah kalau itu sih insya Allah aman gitu. Tapi kalau misalkan Anda nekat, walaupun sudah di parafrase, Anda ngasih kutipan atau ngasih kredit, nah itu copyright mungkin nggak berujung ke penjara ya. Yang confidential tadi yang amat sangat riskan ya, mungkin sejauh-jauhnya Anda dicabut gelar sarjananya kalau Anda sudah lulus dengan skripsi tersebut. Nah, yang hal-hal seperti ini sebaiknya Anda hindari dalam tulisan skripsi Anda. Anda bisa dapat bahan dari tempat lain sebenarnya. Jadi selama Anda masih S1 itu sebenarnya masih gampang ya nyari bahan-bahan yang Creative Commons lah. Creative Commons ini tadi yang saya contohkan paling depan. Nah, ini Creative Commons sebenarnya, bahan ini bisa Anda gunakan kembali, bisa Anda share selama tidak untuk kepentingan komersial. Artinya Anda tidak mencari duit dari sini. Ya, ini saja yang tidak diizinkan. Silahkan Anda share ini. Saya selalu melabel presentasi saya kebanyakan dengan Creative Commons agar ilmunya tersebar dan bisa digunakan kembali. Dengan syarat sekali lagi tidak untuk komersial. Jadi Anda bisa cari bahan-bahan yang Creative Commons untuk menghindari tindak plagiat ya, atau untuk menghindari kalau ada yang copyright. Nah, termasuk kalau musik kita mengkompos ulang, mengaransemen. Ini juga sering kejadian di Indonesia, bikin musik baru, dikompos ulang dari musik yang sudah ada, apa istilahnya? Cover. Musik cover, diupload ke YouTube, podcast, kemudian ketika ketahuan sama yang punya dituntut. Nah, ini juga termasuk plagiat. Berikutnya kita lihat faktanya di dalam tindak plagiat ini. Kalau kita lihat di sini ada satu penelitian mensurvei 43.000 mahasiswa, baik itu dari PTN maupun PTS, didapatkan sebentar. Yang pertama nggak perlu ya. Ini cheating macam-macam maksudnya. Common cheating lah. Ini tindak plagiatnya, self-report 34%,
melakukan plagiat lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali. Jadi kalau Anda punya tugas di kampus semester 3 misalnya, atau semester 2 gitu ya. Semester 2 mungkin nggak banyak tugas sekali. Ya, nggak aja semester 3 lah ya. Dalam satu semester itu ada 5 mata kuliah, anggap aja seperti itu. Yang punya tugas, maka kalau 5 tugas, kemungkinannya kan 3 atau 4 kalau di sini. Dia bilang lebih dari 2 kali melakukan tindak plagiat. Ya mungkin saja gitu, karena di Indonesia juga sekali kuliah kan kita dalam satu semester bisa lebih dari 5 mata kuliah. Nah, pakai apa melakukan tindak plagiatnya? Mereka menggunakan internet. Jadi 1 dari 3 mahasiswa mengakui bahwa mereka menggunakan internet untuk melakukan tindak plagiat pada tugas ataupun paper yang dijadikan tugas oleh dosennya. Jadi kemarin sebenarnya contoh saja kepada Anda, ya ini faktanya memang kejadian seperti itu ya. Jadi sudah hal yang bukan rahasia lagi bahwa dalam 5-10 tahun belakangan dengan maraknya internet, mahasiswa ataupun siswa di sekolah ya juga sama, terbiasa untuk mencari sumber-sumber di internet. Kemudian karena memang mungkin generasi Anda dan generasi di bawah Anda ini memang generasi instan gitu ya. Segala sesuatunya pengen cepat selesai, pengen cepat jadi gitu. Sehingga penggunaan internet ini disalahgunakan lah ibarat, sehingga muncul tindak plagiat. Ya ini nggak cuma di negara maju, di Amerika, di Indonesia juga kejadian yang sama. Ini surveinya di Amerika. Ya mungkin seluruh dunia akan sama, gitu. Akan mirip-mirip hasilnya. Nah, kalau kita lihat survei yang lebih besar lagi, ini survei di mahasiswa S1, kemudian di mahasiswa yang pasca sarjana. Jadi sekali lagi tadi saya sebut di depan, tindak plagiat ini bukan hanya kejadian di mahasiswa S1 saja, tapi juga terjadi di S2, S3, bahkan ada sekelas profesor juga terjerumus ke dalam tindak plagiat. Jadi kita bisa lihat di sini ada persentasenya. Nah, ini yang paling banyak kejadian. Salah satunya melakukan parafrase atau mengcopy sebagian kalimat dari internet tanpa melakukan pengutipan. Jadi walaupun kita parafrase, kita rubah-rubah kalimatnya, tapi kita tidak melakukan kutipan atau memberikan kredit terhadap orang yang memberikan kalimat tersebut atau yang punya kalimat tersebut, itu termasuk dalam plagiat. Kemudian ini mahasiswa ya. Ini mahasiswa S1, yang di bawahnya mahasiswa S2. Mahasiswa pasca sarjana ya. Berarti ini campur lah S2 atau S3. Nah, ini yang dari jurnal atau dari sumber-sumber tulisan yang bukan dari internet. Bukan dari internet. Jadi ini dari internet, yang bawah ini bukan dari internet. Sama kejadiannya tanpa melakukan kutipan. 38% jumlahnya untuk mahasiswa S1. Yang untuk paskanya 25%. Lebih banyak lagi ternyata di sini. Kemudian melakukan pengutipan yang salah atau apa ya,
merekayasa lah. Bibliografi ini maksudnya daftar pustaka ya, daftar referensi begitu. Ya ini juga sama, tindak plagiat juga kalau kita salah-salah dalam menulis daftar pustaka. Makanya kemarin saya minta di tugas Anda buatkan saya daftar pustaka atau daftar referensi yang Anda acu untuk membuat sumber tulisan Anda. Nanti kita akan lihat ada beberapa tools untuk menulis bibliografi di Microsoft Word, sebenarnya sudah ada. Kita tidak perlu pakai yang dari luar, maksudnya kayak Zotero, Mendeley, EndNote, dan yang lain-lain. Kalau masih tugas kuliah ataupun skripsi saja dengan menggunakan Microsoft Word, saya rasa sudah cukup ya. Dan lebih enak juga mengontrolnya ataupun melakukan edit manual ya. Kemudian ini copy paste tanpa sitasi atau tanpa melakukan kutipan. Ini juga salah, juga fakta yang terjadi dalam tindak plagiat. Ini saya kurang paham ya maksudnya. Turning in work dan by another. Nanti saya coba cari tahu maksudnya apa. Atau mungkin maksudnya punya pekerjaan terus dikerjakan sama orang lain gitu. Di apa ya? Ibaratnya kalau kita punya skripsi itu dikerjain sama orang lain terus diakui itu sebagai pekerjaan kita. Apakah seperti itu? Nanti saya coba cek makna kalimat ini apa. Tapi sepertinya kayak gitu ya. Jadi kalau kita ya ini kejadian banyak di pejabat ya. Pejabat itu saya heran kapan waktunya dia kuliah gitu ya. Padahal kebanyakan para pejabat itu tidak semua sih, tapi kebanyakan yang kuliah tiba-tiba dapat gelar sarjana, terus tesisnya ataupun tugas akhirnya dikerjain orang. Mungkin seperti itu ya maksudnya. Jadi itu juga plagiat sebenarnya. Ibaratnya apa ya, kita mengakui yang sebenarnya itu bukan milik kita, itu adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh orang lain. Ini menggunakan paper. Saya juga tidak terlalu paham maksudnya paper mill di sini apa. Apakah mungkin paper yang tidak layak untuk jadi artikel ilmiah, maksudnya itu paper yang kayak Anda buat kemarin, saya minta tolong submit saya paper gitu 3 sampai dengan 5 halaman. Nah, itu sebenarnya bukan paper akademik untuk penulisan karya ilmiah beneran ya. Kemarin itu kan cuma buat latihan saja, saya ingin lihat gaya penulisan Anda seperti apa gitu. Kemudian terhadap kaidah bahasa Indonesianya bagaimana, penulisan kutipan ataupun daftar pustakanya bagaimana. Nah, itu kemarin kan cuma latihan, sekali lagi bukan dianggap sebagai paper yang akademik. Apakah di situ maksudnya di sini paper mill ini adalah paper tugas, bukan paper yang diseminarkan ataupun paper yang benar-benar terjamin kualitasnya sebagai sumber yang memang bisa atau layak untuk dikutip. Ya, ini fakta-fakta dan statistik tindak plagiat yang terjadi di Amerika, yang terjadi baik itu di mahasiswa S1 maupun mahasiswa pasca sarjana. Jadi kita bisa lihat bahwa tidak hanya kejadian di level S1 saja. Tadi saya sudah sebutkan bahkan di level profesor pun ada kejadian seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita mencegah terjadinya tindak plagiat? Yang pertama tentu saja Anda harus merencanakan paper Anda merencanakan skripsi Anda. Kalau sudah bicara perencanaan skripsi, ya konsultasi dengan supervisor Anda. Atau dospem ya, dosen pembimbing, sama seperti itu.
Anda bisa konsultasi dengan dospem, dengan supervisor, atau mungkin dospem merangkap dosen wali juga boleh ya, dosen wali akademik. Jadi pertama konsultasi, Anda mau ambil topik apa, nanti biasanya akan diarahkan. Ya kalau mungkin Anda belum tahu dosennya ke siapa, mungkin Anda bisa lihat profil dosen itu penelitiannya ke arah mana, atau tanya-tanya dulu dengan dosen walinya gitu ya. Anda bisa tanya ke dosen wali akademik, Pak, saya mau ngambil topik A, B, C, D, cocoknya dosen pembimbingnya siapa ya gitu, atau Bapak bisakah jadi dosen pembimbing saya gitu. Nah, kalau memang itu keahlian si dosen wali, biasanya dia akan mengokekan. Ya, saya bisa, kebetulan itu adalah ranah keilmuan saya gitu ya. Atau kalau misalkan dia bukan merasa di situ bidang ilmunya, dia akan, oh kamu bisa ke dosen pembimbing si A, si B, si C. Atau mungkin Anda bisa juga tanya dengan kaprodi, tapi ini sih mungkin bisa dihindari ya, karena kaprodi kerjaannya saya tahu banyak, nggak cuma ngurusin mahasiswa saja, tapi juga mengurus dosen yang lain. Anda maksimalkan fungsi dosen wali akademik Anda. Jadi bukan hanya buat tanda tangan saja, dosen wali akademik itu kerjaannya setiap awal semester Anda minta tanda tangannya. Kalau menurut saya sih sayang ya, dosen walinya sudah diplotkan oleh si kampus, tapi Anda tidak manfaatkan untuk banyak berkonsultasi untuk tugas akhir Anda ataupun untuk perkuliahan Anda yang lain. Jadi bukan hanya buat tugas akhir, tapi juga buat perkuliahan, atau mungkin Anda mau konsultasi profesi yang di depan yang nanti bagus untuk diambil apa, terus mata kuliah apa yang bisa difokuskan untuk menunjang profesi yang mau Anda ambil ke depannya. Nah, ini peran dari dosen wali, jadi dimaksimalkan. Termasuk tugas akhir, Anda bisa tanya dengan dosen wali Anda. Kalau mungkin beliau bisa mengarahkan, nanti akan diarahkan ke arah dosen pembimbing atau supervisor yang nanti akan membimbing Anda selama proses skripsi. Jadi sekali lagi, manfaatkan segala sumber daya yang ada di kampus Anda. Kalau mentok, harusnya Kaprodi bisa bantu. Atau mungkin Anda punya masalah dengan dosen wali, dengan dosen pembimbing, larilah ke Kaprodi. Kalau Anda masih bermasalah juga dengan Kaprodi, ya Anda bermasalah dengan ketiga dosen ini, Anda bisa lari ke WD1. Tapi kalau Anda masih bermasalah juga dengan wakil dekan, berarti masalahnya ada di Anda, bukan di mereka-mereka. So, mungkin Anda salah jurusan gitu. Jadi tidak ada yang, ya mungkin tidak ada yang mudah lah untuk menyelesaikan tugas akhir. Semua perlu usaha, semua perlu kerja keras. Tapi saya yakin kerja keras dan usaha Anda itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Nah, setelah Anda konsultasi, Anda biasanya akan diberikan ujangan, diberikan banyak bahan bacaan, diberikan juga mungkin panduan penulisan tugas akhir dan segala macam. Anda mulai bisa merencanakan penelitian Anda. Nah, biasanya kan penelitian itu ada strukturnya. Nanti kita akan lihat di pertemuan yang berikutnya bagaimana struktur dari penelitian. Ya, setiap kampus pastinya beda-beda gitu. Tapi ada ciri yang mirip biasanya. Ada ciri yang secara garis besar sebenarnya hampir semua penelitian itu sama. Ada latar belakang, kemudian ada research question-nya atau pertanyaan penelitiannya apa, atau mungkin urgensi kenapa itu harus diteliti, ya. Kemudian tujuan dari penelitiannya, manfaat yang diterima kalau tujuannya sudah tercapai. Kemudian kita mau membatasi dari penelitian yang besar itu mungkin apa gitu ya, karena nggak seluruhnya akan bisa kita cover, apalagi waktunya terbatas gitu. Anda cuma punya waktu efektif, S1 itu paling efektif 4 bulan lah. Atau kalau mau lebih dimaksimalkan lagi 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Anda harus selesai
proposal karena begitu 3 bulan, atau kalau saya sih target itu 2 bulan ya untuk proposal. 2 bulan, kemudian Anda seminar proposal, setelah itu Anda diokekan, Anda bisa mulai menggarap, anggap 2 bulan Anda selesai lagi yang untuk finalnya. Naskah skripsinya sudah jadi, kemudian sidang gitu. Nanti biasanya habis sidang, saya nggak tahu ya di TTP ada berapa kali, tapi kalau di tempat kami itu ada 3 kali, sekitar 3 kali seminar. Nah, nanti di seminar yang kedua, Anda sudah selesai mengerjakan skripsi itu, mungkin ada perbaikan-perbaikan segala macam. Ya, anggap 1 bulan maksimal, kemudian baru sidang akhir, pendadaran. Jadi waktu efektifnya nggak lama gitu kalau kita mau ngejar 1 semester 6 bulan. Jadi dalam rentang 6 bulan itu, anggap bulan 0 sampai 6, maka di bulan kedua harus selesai. Ini selambat-lambatnya bulan kelima lah ya. Bulan kedua ini proposal, maju oke, sudah diokekan proposalnya, Anda maju ke seminar ini ya, seminar skripsi Anda, penelitian, Anda direntang di sini penelitian. Kemudian kalau penelitian Anda sudah oke, disidangkan di bulan kelima, kemudian mungkin Anda masih punya waktu sedikit untuk revisi di sini, 5 atau 4. Atau kalau bisa sebulan untuk proposal itu lebih baik lagi. Kemudian ini anggap aja tentang waktu yang di sini untuk keterlambatan lah, ngurus administrasi segala macam. Jadi spare 1 bulan itu wajar kalau menurut saya. Jadi ketika Anda sudah masuk di bulan kelima ke atas itu, Anda sudah tinggal sidang saja sehingga nanti selesai gitu. Di bulan ke-6 ini udah nggak ada tanggungan lagi, Anda sudah bisa, kalau semua sudah selesai, Anda bisa wisuda atau yudisium. Jadi siklusnya seperti itulah. Nanti kita akan lihatlah detailnya di pertemuan yang berikutnya ya. Kemudian bikin notes, bikin catatan-catatan yang terkait dengan paper kita. Jadi sebenarnya ini laporan penelitian ya. Laporan Anda tulis itu ya sama sebenarnya dalam bentuk catatan-catatan penelitian. Nah, kalau sudah proses perencanaannya oke, Anda bisa mulai menulis paper ataupun skripsi Anda. Kalau misalkan bikin pengertian, kalau misalkan bikin suatu kalimat, Anda ragu bahwa kayaknya kalimat ini sudah pernah ada deh, atau saya pernah baca gitu. Nah, kalau Anda merasa Anda pernah membaca atau pernah melihat kalimat tersebut, cek sumber yang menyatakan hal tersebut dan sitasi ataupun kutip sumbernya. Kemudian pastikan bahwa sumber tersebut adalah sumber utamanya. Kadang bisa jadi misalkan nih sudah ada paper ya, ternyata paper ini ngutip dari paper yang sebelumnya gitu. Terus paper sebelumnya ngutip lagi dari paper yang sebelumnya. Nah, ini ketika Anda melakukan sitasi atau mengutip, kutip yang paling akhir ini, maksudnya yang bukan paling akhir, paling awal. Jadi kutip dari yang paling awal. Jadi kutip dari yang paling awal. Jadi kutipan yang paling awal. Di Wikipedia itu sebenarnya ada sumber-sumbernya. Jadi kalau Anda suatu saat mungkin dapat search dari Wikipedia, kayaknya Wikipedia bisa nih dikutip. Jangan mengutip Wikipedianya, tapi kutip sumber yang dijadikan kutipan si Wikipedia. Itu jauh lebih aman. Kemudian parafrase, tadi saya sudah sebut, parafrase adalah merubah struktur kalimat sehingga kalimat tersebut menjadi bentuk yang lain dan maknanya tetap sama. Maknanya tetap sama. Kemudian ini tadi terkait dengan yang ini sebenarnya.
kita melakukan analisa dan evaluasi terhadap sumber-sumber kutipan kita atau daftar pustaka kita. Udah benar atau belum, itu sudah valid sebagai rujukan utama atau ternyata dia turunan gitu ya. Tolong ini nanti diluangkan waktunya untuk melakukan tinjauan pustaka ya. Jadi Anda kan ada di bab 2 biasanya itu ada tinjauan pustaka ya. Meninjau pustaka itu salah satunya adalah dengan menganalisa dan mengevaluasi sumber-sumber pustaka Anda. Tidak dibaca gitu langsung copy paste saja, enggak, tapi juga ada waktu di mana Anda menganalisa dan mengevaluasi. Oh, ternyata sumber aslinya enggak ini juga kutipan, ini juga hasil turunan dari sumber aslinya. Nah, Anda carilah sumber aslinya. Oke, mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya demo workshop lah ya, sedikit. Ada yang mau nanya mungkin? Kalau ya, Izin bertanya, silakan. kalau misal kita mengambil kalimat dari jurnal internasional kan bahasanya beda ya Pak. Terus kita terjemahkan itu masih tetap kena atau gimana Pak? Masih ya. Jadi kalau kita menerjemahkan misalkan dari bahasa Inggris kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu masih. Apalagi terjemahannya itu terjemahan struktur ini sederhana saja. Sebentar. Nah, misalkan kita strukturnya dalam bahasa Inggris itu kan anggap SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Kalau ini bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris itu sama sih sebenarnya gitu juga. Ada subjek, ada verb, misalkan ada objeknya atau ada adverbnya ya. Nah, kalau kita turunkan plek sama seperti itu, ya ini sebenarnya juga termasuk mengutip, termasuk plagiat gitu. Nah, kalau mau aman, ketika kita turunkan strukturnya seperti itu, kita bisa ganti, kita bisa tukar. Jadi ini ditukar, dirubah gitu posisinya, dirubah-rubah posisinya. Ambil contoh sederhana saja, contoh aja ya. Nah, ini kalimat, misalkan kita terjemahkan dari bahasa Inggris, munculnya seperti ini, atau kalimat dalam bahasa Indonesia munculnya seperti ini, kan ini kelihatan subjeknya adalah Pak Dedi, kemudian predikatnya ataupun kata kerjanya adalah mengajar, kemudian belakangannya objek dan keterangan. Nah, kita bisa ganti dalam bentuk kalimat lain, istilahnya parafrase. Diparafrasekan menjadi, saya rubah, kita ganti ini enggak, saya ganti warna hijau aja. Loh, ternyata semuanya sudah. Kita bisa ganti seperti ini. Ini sederhana saja. Nah, modelnya seperti itu. Atau kata lain,
Nah, ini sama ya, dua ini parafrasenya. Dan maknanya juga sama. Tapi kita sudah merubah struktur kalimat yang ada. Kita sudah merubah struktur kalimat yang ada. Ini teknik parafrase. Mungkin bisa buka-buka buku bahasa Indonesianya lagi. Gimana cara memparafrase agar tidak merubah maknanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ini juga pertanyaan dari Mas Rahmat kemarin ya. Bagaimana agar kita mengcopy paste tapi aman gitu. Ya jangan copy paste plug gitu. Mengutip itu ada parafrasenya. Jadi segala sesuatu yang kita kutip sebaiknya di parafrase. Ada lagi mungkin? Ya, ini akan saya perlihatkan salah satu hal yang juga kejadian di paper saya ya, sebentar. Salah satu masalah yang juga sering terjadi ketika kita menulis paper atau kita diminta oleh dosen untuk menerbitkan jurnal, kadang kita dicek dengan menggunakan software. Salah satunya adalah menggunakan Turnitin. Nah, di sini saya punya paper yang ketika dicek itu similarity index-nya sangat tinggi, lebih dari 20%, sehingga saya kena ban atau kena peringatan bahwa saya tidak boleh mensubmit paper ini. Jadi paper ini dicek dengan menggunakan Turnitin. Yang saya sayangkan pihak yang mengecek paper ini tidak meninjau kembali. Ini kan seperti acknowledgement, ini harusnya ya semua acknowledgement ini pasti akan sama, model-modelnya sama. Ini harusnya tidak termasuk. Nah, ini yang jadi masalah kalau buat paper saya salah satunya, karena pengujian, kalau kita menggunakan tools pengujian yang sama di dalam jaringan komputer, misalkan saya menggunakan iPerf di sini, hasilnya pasti akan mirip ya. Yang membedakan ini kan ada yang di ini ya, yang dikasih warna-warna merah ini, mirip ya. Memang kalau kita mau bilang nggak mirip gimana? Karena ini kan satuannya pasti sama ya, semuanya pasti akan satuannya megabit per second, kilobit. Ya, namanya satuan nggak mungkin beda gitu. Ini yang menurut saya juga si reviewer agak salah juga, terima buta gitu dari Turnitin, nggak mau repot ya. Ini reviewernya nggak mau repot, terlihat seperti itu, sehingga ini dianggap plagiat gitu. Oke lah, fine. Ini kita menganggap reviewer itu dewa, jadi kita mengalah lah dengan reviewer. Termasuk kayak Anda gitu, mungkin menganggap dosen pembimbing Anda atau dosen wali akademik ataupun dosen pembimbing di skripsi itu adalah dewanya. Anda rakyat jelata saja, tidak mungkin melawan. Tapi kita punya strategi teknik buat mengatasi ini. Ini dianggap saya plagiat itu. Padahal kalau kita lihat kan satuannya nggak sama. Satuannya ini kan nggak ada yang sama.
Satuannya nggak ada yang sama, nggak dikasih highlight kecuali yang berwarna merah ya, itu fine lah. Mungkin dari sekian ratus package yang saya kirim di dalam satu menit, ini 1 menit ya. Saya ngirim pengujian ini package 1 menit dari detik ke 0 sampai dengan detik ke 60, pasti ada yang sama kan, tapi nggak semua. Kita bisa lihat nggak semua. Kita bisa lihat juga di sini angka-angkanya unik ya sebenarnya. Angka-angkanya yang di sini ini unik. Tapi yang dikasih warna merah, satuan ya sama semua, satuan megabit per second ya. Mbps ini nggak ada yang beda gitu, atau megabyte yang besar itu juga nggak ada. Namanya satuan pasti semua pakai standar, pasti tersandar dan pasti sama kalau satuan. Angka di depan satuan saja yang berbeda. Angkanya di sini pasti berbeda. Cuma karena ini diceknya pakai software, saya akhirnya terkena. Tadi warnanya merah ya, ya ini yang merah ini. Jadi saya terkena tindak plagiasi paling banyak sebesar ini di source-nya forumikrotik.com. Sehingga kalau di total semua ini, yang 1% ini di total, saya kena di 28%. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi ini? Padahal hasil kita, Pak, hasil saya itu saya pakai pengujian dengan menggunakan iVerb, Pak. Dan ini tool standar itu, Cisco juga pakai iVerb, misalkan buat pengujian. Ya ini pasti akan kena, ya ini juga kena. Kalau kita pakai comment top, ya ini juga sama gitu. Di Linux pastinya ini pakainya sama, model-modelnya gini juga. Akan kedetek bahwa kita melakukan plagiat. Tapi kalau untuk topnya ini masih fine lah ya, masih so-so lah, sedikit gitu. Tapi yang package seperti ini, iVerb seperti ini. Nah, salah satu teknik untuk mengubah ini biar tidak jadi plagiat, kita bisa ganti ini dalam bentuk grafik. Diganti dalam bentuk grafik. Sebentar, saya ingin lihatkan ada nggak ya. Nah, jadi akhirnya saya ganti dalam bentuk grafik seperti ini. Ini sama aja sebenarnya, grafik tadi menggambarkan dari detik ke 0 di sini sampai dengan detik ke 60 ya. Di angka 59 kanan ini 60 terakhir. Jadi dari 0 sampai 60. Kemudian di sebelah kiri yang garis Y-nya atau vertikalnya itu adalah bitrate-nya. Jadi ini diganti, dirubah. Sebentar saya share. Jangan lupa ngisi daftar hadir ya, saya lupa mengingatkan. Nah ini jadi yang tadinya berupa tabel ya, anggap aja ini tabel, itu saya ganti dengan menggunakan grafik seperti yang di sebelah kiri. Begitu dijadikan grafik, tingkat similarity-nya jadi turun. Tingkat similarity-nya jadi turun. Sebentar, saya coba perlihatkan. Nah ini Turnitin saya, tingkat similarity-nya kita view saja.
Ini 15% tingkat similarity-nya. Ini udah dalam bentuk grafik. Nah, ini udah dalam bentuk grafik. Jadi aman, lebih aman. Jauh sekali kalau menurut saya dari berapa tadi? Dari 29%, 28% ke 29%. Dari 28% turun jadi 15%. Karena sepele sebenarnya. Ya karena strukturnya di sini menggunakan ini tadi, menggunakan satuan yang sebenarnya banyak dipakai dan secara standar ini sah dipakai. Padahal kalau kita lihat di sini satuan-satuannya kan hampir-hampir, anggap aja hampir nggak ada yang sama ya. Sama pun paling cuma beberapa aja gitu. Tapi karena di sini dan di sini itu satuannya sama ya, jadinya dianggap saya melakukan plagiat. Caranya, tekniknya untuk merubah tersebut ganti dalam bentuk grafik seperti ini. Ini akan jauh lebih aman. Yaitu cara menghindari plagiat juga. Padahal kita tidak melakukan plagiat ya, karena kita dianggap mirip saja dengan hasil-hasil pengujian yang ada, kita dicap juga melakukan tindak plagiat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi kayaknya sebentar. Yang perlu Anda ketahui juga, ini saya nggak tahu di ITTP pakai atau enggak, tapi kita di prodi kita pakai salah satu standar yang kita gunakan adalah Turnitin. Turnitin ini software yang bisa digunakan untuk mengecek plagiat atau tidak. Kalau kemarin kan sudah saya ajarkan juga pakai software-software yang gratisan atau aplikasi-aplikasi tools yang tersebar di internet yang gratis. Turnitin ini bayar gitu. Jadi untuk berlangganan Turnitin ini biasanya kampus yang berlangganan. Silahkan Anda tanyakan ke dosen wali akademik, dosen kaprodinya misalkan, ada nggak langganan Turnitin, sehingga nanti semua paper Anda bisa dicek dengan ini sebelum dipublish, ya, sebelum Anda upload ke internet. Sekali Anda upload ke internet, ya akan abadi selamanya di situ gitu data Anda. Kalau Anda melakukan tindak plagiat, ya akan abadi selamanya di tindak plagiat itu. Jadi penting untuk melakukan plagiat cek sebelum Anda muntahkan datanya ke internet. Oke, itu kali yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, tidak ada untuk perkuliahan hari ini saya anggap cukup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk isi daftar hadir, dan nanti materi perkuliahan, perkuliahan yang nggak cocok yang disebut perkuliahan. Studi independen bersertifikat ini akan saya sampaikan di grup Telegram kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.